Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Agustin dari kelas 6221A Akuntansi. NIM 2116220014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Latar belakang. Kesalahan besar jika kita menganggap persoalan dalam pemilihan kata adalah suatu persoalan yang sederhana, tidak perlu dibicarakan atau dipelajari karena akan terjadi dengan sendirinya secara wajar pada diri manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang-orang yang sangat sulit mengungkapkan maksud atau tujuan segala sesuatu yang ada dalam pikirannya, dan sedikit sekali variasi bahasanya. Maka, huruf kapital pada saat ini mulai jarang diperhatikan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengamati, kaidah penggunaan huruf kapital yang benar sering dijumpai pada surat kabar, majalah, buku pendidikan yang semuanya masih bersifat formal. Oleh karena itu, kaidah penggunaan huruf kapital yang benar sebaiknya ditanamkan sejak dini agar nantinya bermanfaat bagi kita semua. Rumusan masalah. Dalam makalah ini, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apa pengertian dari ejaan? Apa tujuan penyempurnaan ejaan? Bagaimana sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Bagaimana penggunaan kata dalam bahasa Indonesia? Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian ejaan, menggunakan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, memastikan huruf besar, kapital, dan huruf miring. Pembahasan. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran, bagaimana menempatkan tanda-tanda baca, bagaimana memotong-motong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Ejaan adalah aturan tulis-menulis. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang tersebut, pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Aspek-aspek ejaan bahasa Indonesia. Aspek fonologis yang dimana di dalam sebuah kalimat ada yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan menyusun abjad. Aspek morfologi yang dimana di dalam sebuah kalimat ada yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfem. Aspek sintaksis di mana di dalam sebuah kalimat ada yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkan ejaan Van Efficiënt. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Soendi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesastraan LBK, ejaan yang disempurnakan EYD, hingga ejaan bahasa Indonesia EBI. Perkembangan ejaan. Ejaan Van Efficiënt 1901 sampai 1947. Ejaan Republik atau ejaan Soendi 1947 sampai 1956. Ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesastraan LBK 1967 sampai 1972. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015. Ejaan bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Tujuan penyempurnaan ejaan. Setelah bahasa Indonesia lahir pada 1928 saat Kongres Sumpah Pemuda, kemudian digelar Kongres Bahasa Indonesia pertama KB1. Kongres tersebut digelar di Solo, Jawa Tengah pada 1938. Kongres yang digelar tersebut untuk memberi masukan supaya ejaan bahasa Indonesia yang ada pada waktu itu lebih diinternasionalkan.
Pada 18 Agustus 1946, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Permintaan penyempurnaan itu dilakukan oleh Soendi selaku Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Keputusan membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih sederhana mendapat sambutan baik. Nama ejaan bahasa Indonesia saat itu adalah ejaan Republik atau dikenal sebagai ejaan Soendi. Penyusunan kembali dilakukan setelah digelar Kongres Bahasa Indonesia kedua KBI II pada 1954 di Medan, Sumatera Utara. Pada kongres tersebut memutuskan dan memberi rekomendasi agar ada badan yang tugasnya menyusun peraturan ejaan bahasa Indonesia yang praktis. Ejaan yang disempurnakan. Pada proses pembuatan rancangan tersebut melibatkan Malaysia melalui komite bersama. Setelah berbagai pembahasan, kedua negara sepakat dengan rancangan peraturan tersebut. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan akhirnya diresmikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Peresmian berlakunya EYD berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3A1/72 tertanggal 20 Mei 1972. Pada 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan Bahasa Indonesia edisi kedua diterbitkan. Lalu edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pemakaian huruf ejaan. Abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ejaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, saya membaca buku. Yang gedenya yang S. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Bahasa dan Kesusastraan. Yang garis miring Bahasa dan Kesusastraan. Penulisan kata ejaan. 1. Kata dasar. 2. Kata turunan. 3. Kata ulang. 4. Kata gabungan kata. 5. Kata ganti kau, ku, mu, dannya. 6. Kata depan di, ke, dan dari. 7. Kata sandang, si, dan sang. Kesimpulan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna, yakni pemenggalan kata pada kata dasar, penulisan huruf seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar, dan penggunaan huruf miring. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang telah sesuai dengan perkembangan bahasa sekarang ini. Sehingga dalam pembuatan karya tulis, khususnya yang ilmiah itu, harus menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan tetap memperhatikan penggunaan huruf hingga pembentukan kata dan kalimat dengan tanda-tanda baca yang tepat dan sesuai. Sarannya, saya mengetahui bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, sehingga saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, sehingga makalah ini bisa mendekati kata sempurna. Opini dari pembaca sangat berarti bagi saya guna evaluasi untuk menyempurnakan makalah ini.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.